Pertemuan pertama membahas mengenai Project Management. PMBOK, Project Management Body of Knowledge, adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi project manager. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output yang dihasilkan bisa berupa sebuah produk yang dapat menjadi komponen item lain atau satu item akhir dengan sederhana. Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan. Suatu hasil seperti satu dokumen atau hasil seperti suatu proyek riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Proyek dapat berguna. Yang pertama, yaitu pengembangan sebuah produk atau layanan baru. Yang kedua, mengakibatkan suatu perubahan di dalam struktur kesusunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi. Yang ketiga, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Yang keempat, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. Yang kelima, mempersiapkan prosedur atau proses bisnis baru. Manajemen proyek yaitu aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknisi pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu scope, yaitu lingkup atau batasan proyek sejauh mana proyek akan dikerjakan. Yang kedua, cost atau biaya, menentukan beberapa besar budget yang akan dikeluarkan oleh sebuah proyek. Yang ketiga, time atau waktu, seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Semakin besar skop dan semakin lama time, maka semakin besar biaya. Dan sebaliknya, semakin kecil skop dan semakin sedikit waktunya akan semakin sedikit cost. Peran manajer proyek Peran manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk kegiatan seharian atau bisa disebut dengan day to day. Pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi dan bertugas hanya selama proyek berlangsung. Memiliki pengetahuan, skill, dan kemampuan mengenai proyek. Manajer proyek berbeda dengan manajer operasional atau manajer fungsi. Project Life Cycle Management merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tersebut. Tahapan Life Cycle Project. Tahap pertama, yaitu tahap inisiasi atau proyek inisiasi, adalah merupakan tahapan awal. Permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi. Di sini, project manager ditunjuk. Tahap kedua, yaitu tahap perencanaan. Dokumen perencanaan disusun secara rinci sebagai bantuan untuk tim proyek selama kegiatan proyek. Adapun aktivitas pada tahap ini adalah membuat dokumentasi, project plan, resource plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, dan contract supplier and perform peer review. Pada tahap 3, yaitu tahap eksekusi. Aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau siap dikerjakan dengan perencanaan yang terperinci. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir proyek. Yang keempat ada tahap penutup. Tahap penutup merupakan hasil akhir proyek. Dokumentasi selama proyek berlangsung diserahkan kepada pelanggan. Kontrak dengan supplier diakhiri. Tim proyek dibubarkan, memberikan laporan kepada stakeholder,
Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah post-implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di mana yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik daur hidup proyek. Karakteristik daur hidup proyek memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, karakteristik memulai proyek. Kedua, mengorganisasi dan menyiapkan. Ketiga, menyelesaikan pekerjaan proyek. Keempat, menutup proyek. Grafik karakteristik yaitu pengaruh stakeholder, resiko dan ketidakpastian akan menurun seiring dengan berjalannya proyek, sedangkan perubahan biaya akan semakin tinggi di akhir proyek. Tahapan proyek. Tahapan proyek dilaksanakan secara berurut, tapi beberapa proyek mungkin hanya memiliki satu tahap saja. Ada 3 jenis tipe hubungan antar tahap, yaitu yang pertama hubungan sekuensial, yang kedua hubungan overlapping, yang ketiga hubungan interaktif. Pertemuan kedua yaitu Project Integration Management, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkombinasikan, dan menyatukan dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek, memanajer harapan stakeholder dengan sukses, dan menemukan persyaratan. Proses manajemen integrasi proyek ada 6. Yang pertama, mengembangkan proyek charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Yang kelima, menutup proyek atau tahapan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek. Yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Yang keempat, menganalisis dan memahami cakupan atau batasan proyek. Pengembangan proyek charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen, dan tahap yang mencukupi harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Diagram alir data pengembangan proyek charter. Proses inisiasi, persetujuannya, dan apakah persetujuan itu diberikan atau tidak. Itu kemudian akan mengarah ke dua aliran yang berbeda. Jika piagam proyek tidak disetujui, kita harus menyesuaikan atau membatalkan proyek yang mengarah kembali ke inisiasi di bagian atas diagram alir, atau berakhir dalam proyek yang dibatalkan. Jika piagam proyek disetujui, maka kita dapat melanjutkan proses perencanaan. Dimulai dengan perencanaan, pengumpulan persyaratan, dan pengembangan ruang lingkup. Rencana itu tentu saja mengarah ke sumber daya, anggaran, jadwal, dan lain-lain. Masing-masing subset tersebut mengarah ke titik lain dalam diagram alir, seperti rencana komunikasi atau risiko
yang pada gilirannya mengalir ke dalam rencana pengendalian perubahan dan manajemen kualitas. Akhirnya, kita mendapatkan persetujuan yang mengarah ke proses pelaksanaan, atau tidak ada persetujuan mengirim kita kembali ke awal. Pelaksanaan mengarah pada pengembangan tim project, mengamankan sumber daya untuk jaminan kualitas dan cara distribusi komunikasi, bahkan menutup project adalah suatu proses, dan oleh karena itu dapat divisualisasikan dalam diagram alir. Contoh dokumen project charter: nama project, sponsor, area bisnis, nomor dokumen, project ID, unit atau klien, manajer project, nama file atau penyimpanan dokumen, project purpose, hal yang mendasari project, measurable object project requirement atau karakteristik, rangkuman jadwal milestone atau tidak terperinci, data anggaran, syarat penerimaan proyek atau hal-hal yang mendukung keberhasilan proyek. Project manager yang ditunjukkan tanggung jawab dan wewenang, otorisasi dikeluarkan oleh siapa yang bertanggung jawab. Pertemuan ketiga membahas mengenai manajemen cakupan proyek atau lingkup dari sebuah proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek dan demi tercapainya tujuan proyek. Proses manajemen cakupan proyek memiliki beberapa proses. Yang pertama yaitu proses kumpulan persyaratan, yaitu adalah proses dokumentasi dari penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan pasaran proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan dan stakeholder lainnya yang didokumentasikan dan terukur. Kedua, ketetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Resiko-resiko tambahan atau asumsi-asumsi dan batasan-batasan ditambahkan sebagaimana diperlukan. Yang ketiga, membuat WB atau work breakdown struktur adalah proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarkis deliverable oriented, pekerjaan untuk didiskusikan oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan dengan masing-masing turun tingkat WBS yang memiliki satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Yang keempat, verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverable meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan, dan penerimaan formal dari deliverable oleh sponsor atau pelanggan. Yang kelima, kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan atau kondisi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses
pengawasan perubahan yang terintegrasi. Manfaat WBS adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerja proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Yang kedua, dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Baik, pada pertemuan ketiga ini saya sedikit menjelaskan cara membuat WBS di WBS Schedule Pro dan mengconvert ke Microsoft Project. Nah, pada WBS Schedule Pro yaitu yang pertama pilih insert, lalu task after, ketik judul. Yang kedua, buat sub, pilih subtract, ketik sesuai keinginan. Contohnya ketik kemampuan ataupun nama atau yang lainnya. Sub ini dilakukan sesuai keinginan pengguna. Yang ketiga, buat detail pekerjaan masing-masing phase. Untuk ke bawah diketik subtract, sedangkan ke samping klik task after. Yang keempat, untuk mengedit susunan, double klik kemudian susun. Nah, untuk mengconvert ke Microsoft Project, klik Go to Microsoft Project di ujung kanan atas. Sebelumnya, save terlebih dahulu. Kemudian, di Microsoft Project, ubah Start Finish Processor dan resource name-nya. Di sini yang bisa diedit adalah yang tulisannya yang tidak di bold atau tidak ditebalkan. Sedangkan yang bold tidak bisa diedit karena dia akan otomatis berubah dengan sendirinya tergantung keinginan. Lalu, blok kemudian klik link task agar proyek saling berhubungan. Blok hanya yang tidak bold. Lalu terlihat beberapa hari pekerjaan proyek tersebut berdasarkan phase tadi. Kemudian resource name yaitu sumber daya peralatan yang dibutuhkan atau sumber daya manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh, resource milestone yang dibutuhkan kertas pulpen yang mengerjakan desainer. Lalu, semua yang diisi tersebut akan terlihat di chart. Nah, seperti itulah cara membuat WBS di WBS Schedule Pro dan mengconvert ke Microsoft Project. Semoga kalian bisa membuat WBS di WBS Schedule Pro dengan langkah-langkah yang sudah saya bacakan tadi. Pertemuan keempat yaitu manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guide Work.com yang juga mendefinisikan manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi, pencapaian, dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Proses manajemen waktu proyek yang bisa dilakukan oleh manajer. Yang pertama, mendefinisikan proyek dengan baik, seperti halnya melakukan manajemen waktu. Proyek yang akan dikerjakan harus jelas tujuannya. Hal ini juga menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses yang efisien. Lalu yang kedua, inisiasi proyek dan sumber daya. Jika sudah mendefinisikan proyek yang akan dikerjakan,
Lakukan perancangan sebelum proyek dimulai. Tidak terbatas pada perencanaan kegiatan, tapi juga sumber daya yang akan dilibatkan untuk pencapaian proyek tersebut. Yang ketiga, yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek, seseorang manajer yang berperan sebagai pemimpin proyek mungkin akan mendapatkan tekanan dalam mengelola timnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat menentukan struktur kerja yang paling efektif di dalam sebuah tim. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dengan mudah dan tidak ada waktu terbuang percuma. Yang keempat, perkiraan durasi dan jadwal. Perkiraan durasi dan jadwal, optimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam tenggat waktu yang baik. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dengan begitu, tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan proyek secara efektif. Jadwalkan meeting di sela-sela kegiatan dan hindari melakukan sebaliknya. Pelaksanaan proyek. Setelah perencanaan dilakukan oleh seorang manajer, saatnya melakukan proyek sesuai daftar rencana. Pastikan setiap orang mengetahui tanggung jawabnya sehingga anggota tim tidak kebingungan. Berkomunikasi efektif dengan stakeholder. Para pemangku kepentingan stakeholder biasanya memiliki kesulitan berkomunikasi pada pelaksanaan sebuah proyek. Untuk menghindarinya, buatlah laporan rutin biasa dalam periode mingguan atau bulanan. Hal ini membuat semua pihak tetap terlibat, bukan hanya di awal atau akhir pelaksanaan proyek. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian proyek. Agar proyek berjalan dengan lancar, diperlukan adanya evaluasi yang rutin terhadap proyek. Pemantauan harus dilakukan saat proyek masih berjalan, sehingga hal ini dilakukan untuk menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan yang diharapkan. Gambaran aktivitas. Menggambarkan aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan penentuan pekerjaan proyek. Urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses pengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan
banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Pekerjaan jangka waktu aktivitas menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan, tipe sumber daya yang diperlukan, memperkirakan jumlah sumber daya, dan jadwal penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan aktivitas penelitian. Jangka waktu, persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Penjadwalan proyek atau aktivitas jadwal proyek biasa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelumnya dengan menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project Professional, Open Project ataupun WBS Pro. Daftar kegiatan akan dibuat tanggal base otomatis diekspor dari WBS-nya. Cara membuat WBS pada software atau WBS Pro sudah saya jelaskan pada pertemuan ketiga. Pertemuan 6 membahas mengenai manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan, penganggaran, dan pengontrolan biaya. Demikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Proses-proses pada manajemen biaya proyek yang pertama yaitu memperkirakan biaya. Kita harus memperkirakan biaya dalam membuat suatu proyek. Berapakah anggarannya dan bagaimana menggunakan risiko, bagaimana caranya agar risiko biaya besar tidak terjadi. Yang kedua, menentukan anggaran. Menentukan anggaran hampir sama dengan perkiraan biaya. Kita membuat anggaran-anggaran kotor terlebih dahulu, baru bisa menentukan anggaran yang tepat. Yang ketiga, kontrol biaya. Pada saat proses proyek berlangsung, kita perlu mengontrol biaya. Apakah biaya tersebut digunakan untuk proyek atau bisa jadi digunakan ke bagian lain. Selanjutnya, ikhtisar manajemen biaya proyek. Ikhtisar yang pertama, perkiraan biaya. Mungkin ikhtisar ini hampir sama dengan proses manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya. Seperti yang dijelaskan tadi, kita harus memperkirakan biaya untuk suatu proyek. Yang kedua, menentukan anggaran. Hampir sama dengan proses manajemen biaya proyek, kita menentukan anggaran agar anggaran-anggaran tersebut tidak membengkak. Yang ketiga, kontrol biaya. Kontrol biaya juga hampir sama dengan proses manajemen. Jadi, proses-proses pada manajemen biaya proyek atau ikhtisar manajemen biaya proyek memiliki
kriteria yang sama atau tujuan yang sama. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atas aktivitas-aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberikan hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Nah, tadi sudah saya jelaskan rangkuman pertemuan pertama hingga pertemuan 6 pada mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Sekian dari saya. Kalau seandainya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.